Gila bro, pusing tujuh keliling gak sih? Di zaman sekarang, kita sering keburu mengira negara tetangga itu selalu stabil, adem ayem, dan jauh dari masalah. Tapi tunggu dulu, faktanya, Malaysia justru sedang menghadapi ujian internal yang cukup serius. Dinamika politik antara pemerintah pusat dengan wilayah-wilayah kaya seperti Johor, Sabah, dan Sarawak makin hari makin memanas dan jadi sorotan publik. Di titik ini, kita baru sadar kalau sistem federasi yang mereka anut ternyata menyimpan tantangan besar yang jarang dibahas ke permukaan. Dan disinilah perbedaannya dengan konsep NKRI yang kita miliki. Ketika tetangga sedang sibuk menambal retakan antar wilayah, Fondasi Persatuan Indonesia justru terbukti jauh lebih tahan banting dan solid. Pertanyaannya, kenapa sistem kita bisa lebih sukses menyatukan ribuan suku, budaya, dan bekas kerajaan dibanding mereka? Dan pelajaran mahal apa tentang persatuan yang bisa kita petik dari situasi ini? Tapi sebelum kita bedah semuanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Karena pembahasan geopolitik yang bikin lu makin bersyukur jadi orang Indonesia kayak gini, jujur aja, nggak bakal lu temuin di bangku sekolah. Biar kita pintar bareng, kompak bareng. Oke, kita gas. Oke bro, balik lagi sama gua. Hari ini gua mau ngajak lu duduk santai sebentar, seruput kopi, dan merenungkan satu hal yang sering banget kita anggap sepele. Saking biasanya, kita lupa betapa mahal nilainya. Apa itu? Persatuan. Selama ini kita sering melihat ke Malaysia dan berpikir, wah, mereka enak ya, mata uang kuat, politiknya kelihatan tenang. Tapi di balik tirai ketenangan itu, tahun 2025 dan 2026 justru membuka mata banyak pengamat geopolitik. Ternyata, negara tetangga kita sedang diuji dari dalam. Ujian yang mempertanyakan ulang fondasi negaranya sendiri. Ada tarikan napas berat dari wilayah-wilayah kaya seperti Johor, Sabah, dan Sarawak yang mulai merasa gerah dengan kebijakan pemerintah pusat di Kuala Lumpur. Dan di video ini, kita nggak akan menjelek-jelekkan tetangga. Itu bukan kelas kita datang untuk belajar. Kita akan bedah kenapa sistem federasi mereka sedang demam tinggi, dan kenapa kita patut bersyukur punya sistem NKRI yang diwariskan para pendiri bangsa. Siapkan hati dan pikiran lu, karena pembahasan ini bakal bikin lu makin cinta Indonesia. Poin pertama, tetangga diambang reorganisasi besar saat pusat mulai kehilangan kendali. Banyak rumor beredar soal Malaysia mau bubar. Eits, tunggu dulu. Sebagai saluran yang anti-hoax, gua harus luruskan. Secara hukum, sampai Januari 2026, Malaysia tidak bubar. Benderanya masih satu. Tapi secara fakta lapangan, fondasi negaranya sedang mengalami guncangan hebat, sebuah reorganisasi besar-besaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemerintah pusat di Kuala Lumpur perlahan tapi pasti mulai kehilangan cengkeraman atas wilayah-wilayah kaya. Narasi lama bahwa pusat mengatur segalanya mulai runtuh. Wilayah seperti Sarawak dan Johor kini berani berkata, pusat nggak bisa lagi seenaknya ngatur uang dan sumber daya gua. Ini bukan pemberontakan bersenjata, ini perlawanan administratif dan ekonomi. Dan inilah yang membuktikan bahwa federasi yang mereka banggakan menyimpan bom waktu bernama ketimpangan kekuasaan. Ketika daerah merasa lebih kaya dari pusat, dan pusat dianggap nggak becus mengelola hasil, loyalitas pun luntur. Bandingkan dengan Indonesia, kita punya 38 provinsi dari Aceh sampai Papua. Masalah? Pasti ada. Namanya juga keluarga besar. Tapi adakah provinsi yang secara legal bisa menekan Jakarta sampai pusat tak berkutik? Tidak, karena konstruksi NKRI memastikan satu komando. Saat tetangga sibuk tarik-menarik kekuasaan, Indonesia justru fokus pemerataan pembangunan. Kita ribut soal pilkada, soal kebijakan, itu wajar. Itu tanda demokrasi hidup. Tapi kita nggak pernah ribut soal bikin negara sendiri cuma karena merasa lebih kaya. Dan inilah pelajaran pertamanya. Kelihatannya mereka rapi di luar, tapi di dalam ada retakan struktural serius. Kita mungkin terlihat gaduh, tapi fondasi rumah kita dicor dengan semen persaudaraan yang kuat. Oke bro, tarik kursinya, kita lanjut ngopi. Tadi kita sudah bahas gambaran besar tentang reorganisasi di Malaysia. Sekarang kita zoom lebih dekat. Kita terbang ke Kalimantan bagian utara, dan kita tengok ujung timur Indonesia. Kita bedah kisah dua wilayah yang sama-sama kaya, tapi nasibnya bak langit dan bumi. Poin kedua, realita anak tiri dan anak bungsu. Sabah, Sarawak versus Papua dan Aceh. Jujur aja bro, kalau lu lihat data ekonomi 2026, hati lu bakal miris melihat kondisi Sabah dan Sarawak. Mereka seperti raksasa yang diborgol. Kaya sumber daya, tapi terikat sistem yang gak adil. Sabah dan Sarawak menyumbang sekitar 60-70% produksi minyak dan gas Malaysia. Hampir 3/4 energi negara itu datang dari Borneo. Logikanya, wilayah sekaya ini harusnya makmur. Tapi realitanya, menurut data DOSM 2025, Sabah justru mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Hampir 3/4 energi negara itu datang dari Borneo. Logikanya, wilayah sekaya ini harusnya makmur. Tapi realitanya,
Menurut data di OSM 2025, Sabah justru mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Mereka tidur di atas emas hitam, tapi bangun dalam keadaan lapar. Infrastruktur pedalaman masih tertinggal. Jalan rusak, akses terbatas. Jauh berbeda dengan kemegahan di Semenanjung. Sentimen anak tiri pun tumbuh. Hingga 2026, kekecewaan ini berubah jadi tekanan politik. Tuntutan pengembalian 40% pendapatan masih jadi sengketa. Sarawak bahkan melangkah lebih jauh dengan mendirikan perusahaan minyak sendiri, Petros, dan mengambil alih distribusi gas. Slogan keluar Malaysia masih hidup di media sosial. Ini bukan senjata, tapi jeritan hati. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Apakah kita sempurna? Belum. Papua dan Aceh apakah sudah setara Jakarta? Belum. Tapi arah kita jelas. Kita pakai pendekatan subsidi silang dan afirmasi. Dana otonomi khusus Papua diperpanjang hingga 2041 dengan anggaran 2,25% dari DAU nasional. Fokusnya jelas, pelayanan publik, provinsi baru, infrastruktur. Aceh pun diberi kewenangan khusus. Perjanjian damai Helsinki dijaga. 2 dekade damai. Infrastruktur Indonesia bersifat Indonesia sentris. Jalan Trans Papua, pelabuhan, bandara, dana desa. Uang negara langsung menyentuh akar rumput. Inilah wujud sila kelima Pancasila. Kita belum finish, tapi kita lari di jalur yang benar. Masuk ke analisis sistem. Kenapa Federasi Rentan, NKRI bertahan? Sistem Federasi Malaysia bersifat transaksional. Sektor hitung untung. Sistem NKRI bersifat kekeluargaan. Kekayaan dikelola negara dan dibagikan berdasarkan kebutuhan. Pajak Jakarta, bangun Papua. Sawit Sumatera, subsidi listrik Maluku. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Analogi keluarga menjelaskannya. Keluarga Pak Mat dan Pak Indo. Satu berbasis bisnis, satu berbasis kasih sayang. Dan hasilnya, satu nyaris pecah, satu tetap rukun. Itulah kondisi 2026. Saat tetangga sibuk ribut soal persentase, Indonesia sibuk memastikan tak ada wilayah tertinggal. Papua adalah kita. Aceh adalah kita. Lalu bagaimana peran para raja? Disinilah poin berikutnya. Johor, 2026. Rajanya jadi raksasa ekonomi. Sultan Johor menjabat yang di Pertuan Agong. Proyek zona ekonomi Johor Singapura membuat Johor lebih terhubung ke Singapura daripada Kuala Lumpur. Identitas Johor dikuatkan. Hubungan pusat daerah jadi transaksional. Bandingkan dengan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX menyerahkan kerajaan ke Republik. Sultan Syarif Kasim II menyerahkan mahkota, pedang, dan harta pribadinya senilai triliunan rupiah tanpa syarat, tanpa minta dividen. Inilah fondasi emosional NKRI. Perbandingan sistem makin jelas. Malaysia punya 2 matahari, Indonesia 1 komando, Federasi menciptakan sekat identitas, NKRI menciptakan rasa rumah bersama. Bahasa Indonesia jadi blender raksasa pemersatu. Di dunia yang makin cepat, sistem kesatuan lebih gesit. Saat krisis, 1 komando bergerak. Bukan tarik ulur. Analogi kapal pesiar dan rakit menjelaskannya. Saat tsunami Aceh, seluruh bangsa bergerak. Karena kita satu kapal. Gotong royong adalah sistem kekebalan kita. Dana desa adalah bukti kepercayaan pusat ke daerah. Energi kita untuk saling bantu, bukan saling curiga. Pelajaran mahalnya jelas. Para pendiri bangsa jenius memilih negara kesatuan. Identitas daerah boleh kuat, tapi identitas nasional harus di atas segalanya. Dan akhirnya, kita sampai di poin penutup. Bersyukur jadi Indonesia. Demokrasi kita berisik karena hidup. Identitas nasional kita kuat karena inklusif. Ekonomi kita tangguh karena pasar domestik. Nasionalisme kita keras karena lahir dari darah dan air mata. Indonesia seperti rumah gadang. Berisik, tapi kokoh. Malaysia seperti gedung kaca. Indah, tapi rawan retak. Dan di 2026, kita melihat perbedaannya dengan jelas. Jadi bro, pilihannya cuma 2. Jadi tim pengeluh atau tim pembangun. Tulis pilihan lu di kolom komentar. Like kalau lu bangga jadi Indonesia, subscribe, tarik tuas, nyalakan loncengnya. Karena konten yang membangun mentalitas juara dan cinta tanah air kayak gini nggak ada di konten joget-joget. Indonesia satu, Indonesia abadi. Video ini adalah analisis geopolitik berbasis data publik hingga awal 2026 dan disusun untuk tujuan edukasi kebangsaan tanpa maksud memprovokasi, merendahkan negara lain, atau mendukung separatisme. Harap disikapi dengan bijak dalam semangat persahabatan ASEAN.